Kalau di negara-negara Islam lain ya, kalau ingin memberikan ceramah atau mendapat gelar ustadz, mereka harus mendapatkan sertifikat dan diakui. Di negara Islam lain ya, kalau ingin dia menggelar dirinya itu Habib, harus disertai dengan bukti DNA. Kalau memang NU punya misi, visi, tujuan ke depan, jangan ada orang-orang dari organisasi lain yang dimasukkan sebagai pengurus. Ketika Bang Rhoma Irama dikeroyok oleh kalangan Pak Alawi dan kalangan muhibbin, banyak simpati masyarakat yang justru berbondong-bondong mendukung Bang Rhoma Irama berkaitan dengan podcast beliau yang menyinggung tentang nasab Pak Alawi. Tapi kalau mereka mengaku keturunan Rasulullah, tapi adabnya nggak sama kayak Rasulullah, tingkah lakunya nggak sama kayak Rasulullah, terus apalagi DNA-nya, nasabnya udah pasti palsu, kalian ikutin juga, goblok kalian semua, goblok kalian. Umat Islam mulai mengkoreksi Habibnya, dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Yang terhormat Bapak Menko Polhukam, Bapak Panglima TNI, Bapak Kapolri, para ahli sejarah kemerdekaan RI, dan seluruh rakyat Indonesia, saya rasa kita semua perlu mendengar sumpah seorang Rhoma Irama berikut ini. Demi Allah, bahwa apa yang akan saya ucapkan ini hak benar. Allah. Kalau saya dusta, saya dilaknat oleh Allah, siap dilaknat. Allah. Saya akan menyatakan bahwa ada seorang Habib bertelepon kepada saya suatu hari. Ya. Ini baru beberapa bulan aja, ketika kasus ini mulai muncul. Ya. Bang Haji, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ente tuh habaib, ente tuh Habib ini. Wow. Ente mesti datang ke Rabitoh, ya, harus terima sertifikat. Saya udah bilang kalau nggak salah hari Senin ente ke sana Bang Haji. Yang bayarin sertifikatnya, ente nggak usah bayar, aneh bayarin. Wow. Nah ini saya terpikir, kenapa di Ponorogo dihabibkan? Yeah. Kenapa Imam Bonjol dihabibkan? Yeah. Kenapa pahlawan-pahlawan Aceh dihabibkan? Yeah. Itu dalam rangka mau mengklaim bahwa Indonesia dimerdekakan oleh para habaib. Yeah. Ternyata saya pun mau dibalikan. Warganya apa? Nggak, dia nggak bilang warga apa. Saya bilang Anda tuh Habib. Anda harus daftar di Rabithah Alawiyah. Iya. Masya Allah, dia berpikir kalau ternyata benar. Ada klaim-klaim Mbak Alawi tentang pahlawan-pahlawan nasional ini. Kira-kira siapa yang kira-kira tokoh masyarakat ya? Wah, ini mesti dibalikan juga nih. Ya, yang pengikutnya banyak. Yang pengikutnya banyak. Wallahil azim, jangan tanya saya siapa orangnya, jangan. Cukup dengan sumpah saya, ya. Nah, artinya saya ini meyakini bahwa ini ada satu gerakan yang sistematis untuk menjajah Indonesia dengan jalur agama. Jadi orang-orang zalim inilah yang dikatakan musuh umat Islam. Tetapi ada satu oknum yang harus bertanggung jawab tentang ini, bahwa mereka mau mengklaim Indonesia yang sebagai habaib, sehingga ada habib-habib muda dengan berkeyakinan kalau nggak ada habaib nggak ada di Indonesia. Kalau nggak ada habaib, Indonesia tidak merdeka. Ini kan sesuatu yang harus kita telusuri. Ya, harus ada orang yang bertanggung jawab tentang itu. Nah, astagfirullahaladzim, arsiteknya ini luar biasa. Ya, desain. Ya, mendesain ini luar biasa. Cerdas sekaligus licik. Masya Allah, na'udzubillah, sangat berbahaya untuk umat Islam dan bangsa Indonesia. Kita akan kembali terjajah secara agama. Ya. Akan kembali menjadi budak-budak yang harus tunduk kepada tuan-tuannya. Oleh karena itu ini saya rasa tugas semua pihak warga negara untuk meluruskan apa yang sebenarnya. Yang pasti sejauh kita beriman, jangan mendukung kemungkaran. Jangan pro terhadap kemungkaran, ini minimal. Bangsa ini akan aman, bangsa ini akan sejahtera, bangsa ini akan makmur selama anak cucu Nabi Muhammad SAW tidak diganggu, tidak diusik, dimuliakan, dicintai, disayangi. Umat Islam mulai mengkoreksi Habibnya, dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Mirip dengan iblis katanya. Model apa kayak gitu? Kalau sudah nyata barang itu udah terlihat nyata bahwa dia itu munafik, bukan nasabnya, bukan keturunan Rasulullah, itu harus ditinggalkan, tau nggak? Dosa kalian mengikuti mereka itu, kecuali mereka sebagai ulama tidak mengaku sebagai keturunan cucu Rasulullah, ya sebagai orang biasa nggak apa-apa. Tapi kalau mereka mengaku keturunan Rasulullah,
tapi adabnya nggak sama kayak Rasulullah, tingkah lakunya nggak sama kayak Rasulullah. Terus apalagi DNA-nya, nasabnya udah pasti palsu. Kalian ikutin juga, goblok kalian semua, goblok kalian, goblok bener kalian. Iya, keterlaluan kalian. Yang seharusnya kalian ikuti itu benar-benar keturunan Rasulullah, yaitu Wali Songo. Itu udah jelas DNA-nya, nasabnya semuanya nyambung, sejarahnya ada. Kalian imam-imam jumbo goblok itu kalian ikutin ya, bodoh kalian. Benar sekali ya, benar sekali. Aku ya banyak melihat negara-negara Islam yang lain ya, tidak seperti di negara kita yang dimana kadang-kadang tidak masuk di akal, ya. Di negara kita ya ada seorang yang baru keluar dari pesantren, tahu sedikit agama, bisa menjadi ustadz dan memberikan ceramah kepada orang. Kalau di negara-negara Islam lain ya, kalau ingin memberikan ceramah atau mendapat gelar ustadz, mereka harus mendapatkan sertifikat dan diakui. Di negara kita, Habib, banyak Habib, syekh, kiai, ulama. Di negara Islam lain ya, kalau ingin dia menggelar dirinya itu Habib, harus disertai dengan bukti DNA, bukti yang mengatakan dia itu memang keturunan Habib. Kalau palsu, dihukum. Tapi di negara kita sangat luar biasa ya. Jadi kepada ya pemerintah Republik Indonesia, Kementerian Agama Indonesia, tolong ambil berat ini ya. Jangan sampai ya Islam di negara kita jauh dari Islam yang sesungguhnya. Kenapa habaib di Indonesia begitu leluasa dalam bertindak, berbicara? Ada yang bisa jawab? Ada dua sebenarnya. Pertama, karena dia membawakan isu agama di dalam berjuang untuk membesarkan organisasi Rabithah Alawiyah, sehingga banyak orang yang terjebak, baik orang yang masih lemah di dalam pengetahuan ilmu agama maupun ilmu pengetahuan umumnya. Begitupun orang-orang yang sudah kuat sebenarnya terjebak, terbawa arus karena agama yang dibawakan oleh mereka. Itu pertama. Yang kedua, ada kelemahan dari pihak kita, terutama organisasi NU lemah sekali. Kenapa saya bisa katakan itu? Ya, pertama, hasil dari muktamar tahun 2021, di mana organisasi NU memasukkan beberapa orang Habib di dalam kepengurusan NU itu sendiri. Nah, di sini saya katakan bahwa pengurus NU tidak sadar, tidak mengerti apa sih tujuan daripada organisasi didirikan. Kan harus itu semestinya. Ternyata organisasi didirikan oleh siapapun itu mempunyai visi, misi, dan tujuan yang harus dicapai ke depannya itu. Loh, apakah sekarang Habaib dia punya organisasi? Punya, yang namanya Rabithah Alawiyah. Dia punya misi, visi, dan tujuan. Lalu sekarang oleh organisasi NU dimasukkan mereka ke dalam kepengurusan. Mau bagaimana NU bisa berkembang? Yang adalah diinjak-injak, ulama dicaci maki. Ini kelemahannya. Jadi saya mohon ke depan NU berpikir waras. Kalau memang NU punya misi, visi, tujuan ke depan, jangan ada orang-orang dari organisasi lain yang dimasukkan sebagai pengurus. Ketika Bang Rhoma Irama dikeroyok oleh kalangan Pak Alawi dan kalangan Muhibbin, banyak simpati masyarakat yang justru berbondong-bondong mendukung Bang Rhoma Irama berkaitan dengan podcast beliau yang menyinggung tentang nasab Pak Alawi. Dan ternyata rata-rata narasumber yang ada di situ adalah narasumber yang objektif, sehingga hasilnya bahwa nasab Pak Alawi bukanlah bagian dari dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebetulnya teman-teman, khususnya kalangan Pak Alawi, tidak boleh menyalahkan Bung Rhoma, karena Bung Rhoma ini ibaratnya pemilik rumah, pemilik podcast. Beliau hanya mengangkat isu yang beredar di masyarakat, yaitu isu tentang hakikat kebenaran nasab Pak Alawi. Sedangkan yang membawa informasi, yang membawa berita adalah narasumber yang didatangkan oleh Bang Rhoma Irama, sehingga kebenarannya dikembalikan kepada masyarakat. Kira-kira milih yang mana? Antara kebenaran ilmiah atau hanya fanatik buta yang kemudian marah-marah dengan Bung Rhoma dan tetap ngotot untuk membenarkan nasab Pak Alawi. Nah, teman-teman sekalian, kita minta semuanya harus bersikap dewasa, jangan kekanak-kanakan. Ketika ada tim dari peneliti nasab ingin mengadakan kajian ilmiah, janganlah dihalang-halangi.
Karena ini tidak seimbang. Ini bukanlah sikap dewasa. Kenapa? Ketika ada sesuatu yang ilmiah, maka lawanlah dengan ilmiah juga. Jika ada tesis, lawanlah dengan antitesis. Jangan membuat framing, jangan membuat isu kebencian, jangan mengolok-olok tanpa data dan tanpa bukti. Karena apa? Itu nanti justru akan lari ke arah fitnah. Jadi seperti itu. Pernyataan dan kesaksian Rhoma Irama yang mengatakan pernah ditawari oknum Habib mau dihabibkan, ini seolah membuka kebobrokan Robitoh Alawiyah, rumah besarnya para habaib. Bagaimana tidak, siapapun pasti berpikir, kok segitu mudahnya oknum Habib ini mau membaalawikan orang yang jelas-jelas asli pribumi, yang sama sekali bukan keturunan orang Yaman. Karena hal itulah, bermunculan spekulasi dan kecurigaan ada praktek jual beli nasab. Polemik nasab klan Ba'alwi, yang mengaku keturunan baginda Nabi Muhammad SAW, yang kemudian terbantahkan oleh tesis kajian kitab nasab Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang menyatakan, berdasar kajian kitab nasab dan manuskrip terputus ke baginda Nabi, berdasar data histori sejarah tidak terkonfirmasi, ditambah adanya tes DNA yang menyatakan klan Ba'alwi berhaplogrup G, yang artinya sama sekali bukan keturunan orang Arab tetapi Yahudi Askenazi, semakin menguatkan bukti bahwa Bani Alawi bukanlah zuriat Nabi Muhammad SAW. Jika ada yang perlu dikomentari, silahkan tulis di kolom komentar di bawah video ini. Terima kasih.